Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Merujuk kepada pasal 95 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, maka ada 4 bentuk sengketa yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, sengketa berkaitan tentang perbuatan melawan hukum. Yang kedua, sengketa yang timbul akibat perjanjian lisensi. Yang ketiga, sengketa berkaitan tentang royalti. Dan yang keempat, sengketa tentang pembatalan pencatatan hak cipta dari daftar umum ciptaan. Kemudian sahabat sekalian, ada mekanisme atau jalur yang dibenarkan oleh undang-undang yang bisa ditempuh dalam menangani atau menyelesaikan sengketa tersebut. Yang pertama, yang bisa ditempuh melalui metode alternatif penyelesaian sengketa atau yang disebut dengan alternative dispute resolution sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang 30 tahun 1999. Kemudian dapat melakukan upaya hukum yang disebut dengan arbitrase, dan yang selanjutnya dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan atau dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Sahabat sekalian, jika ingin mengajukan gugatan dalam bentuk pembatalan pencatatan ciptaan dari daftar umum ciptaan, maka harus diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga yang diuraikan dalam sebuah gugatan. Gugatan harus disusun secara komprehensif di mana tergugatnya adalah pihak yang mengklaim dirinya adalah pencipta dari suatu karya cipta yang kita rasa adalah ciptaan kita. Kemudian di dalam gugatan juga dapat atau dibenarkan untuk meminta ganti kerugian yang timbul akibat klaim ciptaan tersebut. Ganti kerugian tersebut harus diuraikan secara jelas di dalam gugatan, dan yang terpenting, ganti kerugian tersebut harus dicantumkan di dalam petitum gugatan yang nantinya ganti kerugian tersebut akan dicantumkan di dalam amar putusan majelis hakim. Sahabat sekalian, di dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, dalam hal ini pembatalan pencatatan hak cipta, dapat mengajukan ke pengadilan niaga seperti yang saya katakan tadi. Nah, dalam hal ini undang-undang memberikan waktu 90 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari, tapi harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Artinya, dalam jangka waktu tersebut, proses peradilan harus sudah melahirkan putusan. Nah, bagi penggugat atau tergugat yang merasa keberatan terhadap putusan tersebut, dapat mengajukan upaya hukum langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa adanya upaya hukum banding. Dalam mengajukan upaya hukum kasasi, diberikan waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan dan diberitahukan. Jangan lewat, karena permohonan kasasi kita akan ditolak oleh kepaniteraan pengadilan niaga. Sahabat sekalian, di dalam proses kasasi juga ditentukan oleh undang-undang jangka waktu mengadilinya. Undang-undang menentukan bahwa jangka waktunya itu adalah 90 hari. Jadi, sejak perkara diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Agung, maka sejak itu pula lah terhitung 90 hari, dan sebelum itu atau maksimal 90 hari perkara tersebut harus sudah diputus oleh hakim Mahkamah Agung. Demikian sahabat litigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.